Selamat pagi, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada. Apakah cuaca cerah? Sudah makan hari ini? Jangan lupa senyum. Teman-teman penonton setia Radar Banyuwangi, saya ucapkan selamat liburan ya. Untuk yang sudah liburan, mungkin yang belum, hari ini sebentar lagi ya, ini sudah memasuki bulan Juni, akan libur sekolah panjang. Rencana mau wisata kemana? Adakah mau ke pantai, gunung, apalagi kota-kota? Hari ini kita akan membahas soal wisata dan juga tentang promo, tentunya promo murah perjalanan. Nah, ini menjadi rekomendasi ya. Kita akan kemana? Ada sebenarnya. Ini di ujung timur Pulau Jawa. Ada sebutannya, itu daerah yang disebut sebagai Negeri Seribu Petualang. Gunung punya, pemandian punya, pantai punya, apalagi gua nggak punya. Punya. Dan ada lagi wisatanya itu satu, itu yang fenomenal di dunia, Kawah Ijen. Sudah tahu kan clue-nya di mana kita? Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan sejumlah narasumber. Oh ya, ini menarik ini kali ini. Biasanya kan kalau kita ngobrol dari episode kemarin itu kan 1 lawan 1, 1 lawan 2, 1 lawan 3. Di 4 guys. Podcast berjamaah. Kita sambut narasumber hebat kita. Oke, yang pertama kita kenalan dulu ya, intro dulu ya. Kita intro dulu. Yang pertama ini ada Pak Suratno. Saya akrabnya sih, beliaunya ini masih sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Bocorannya beliau adalah dulunya itu guru saya. Saya dulu tuh sering ditanya-tanya sama beliau, nah sekarang saya gantian nanya ini. Oke. Bapak sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat Pak. Ini berarti sekarang sudah geser ke perekonomian Pak ya? Ya, di asisten 2 perekonomian. Asisten 2 perekonomian. Gimana Pak? Dari pendidikan beralih ke perekonomian Pak? Ya, kita berusaha adaptasi secepatnya lah dengan tugas yang baru ya, dengan pengalaman sebagai guru, sebagai kepala sekolah, dan kemarin di Dinas Pendidikan. Insya Allah itu juga cukup untuk jadi modal kita menjalankan tugas selanjutnya. Gitu Mas. Yeah. Nah, selanjutnya ini GM Bandara Banyuwangi, Bapak Muhammad Holik Muardi. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Cuaca Banyuwangi gimana Pak? Ya sejauh ini bersahabat. Bersahabat Pak ya? Cerah namun anginnya terasa dingin. Iya. Asik. Pak, sebelum di Banyuwangi di mana Pak? Saya sebelumnya di Bandara Soekarno-Hatta sebagai Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta. Oke. Dan di Banyuwangi ini sekitar 6 bulan saya bertugas. Oke. PR-nya berat nggak Pak? Ya lumayan, dan di sini menarik ya, banyak tantangannya ya. Tapi di sisi lain kolaborasi dengan stakeholder oke banget menurut saya. Nah itu lah. Ini beliau ini suka sekali tantangan. Laki-laki lah, kalau nggak nantang nggak asik kan gitu ya. Oke. Selanjutnya ada lagi nih. Ini satu udah searching aja lah, namanya di mana-mana juga lah kalau di Google ini. Jadi Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, Bapak Ikomang Sudira Atmaja. Bapak, sehat Bapak? Sehat, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, tetap semangat. Tetap semangat. Nah ini ya, nanti promonya dari ini Pak ya, dari Disu Pak ya? Ya, promo adalah dari Pemkab Banyuwangi yang bekerja sama dengan semua stakeholder pariwisata yang menjadikan untuk supaya Banyuwangi lebih semarak lagi. Oke, lah ini beliau ini yang tahu transportasi di Banyuwangi seperti apa. Jadi nantilah kita akan bahas. Dan yang terakhir ini ada dari stasiun manajer Lion Air. Ini yang biasa ngatur-ngatur yang terbang-terbang. Lion. Mas Fajar Apriawan. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Oke. Gimana Mas? Sudah berapa lama di Banyuwangi Mas? Saya sejak 2012 Mas di Banyuwangi. Sejak pertama kali operate Wings Air masih di bandara lama. Oh, berarti Babat Alas? Ya betul, Babat Alas di Sejak Banyuwangi. pertama? Sejak pertama. Betah di Banyuwangi Mas? Alhamdulillah betah Mas. Aslinya mana Mas? Aslinya Banyuwangi. Asli Banyuwangi? Ya. Oh, putra daerah. Iya. Istri orang sini juga? Istri orang Nganjuk Mas. Orang Nganjuk. Oke. Nggak pengen pindah Mas? Alhamdulillah di sini aja lah Mas. Sepakat saya Mas. Banyuwangi Mas. Banyuwangi aja lah Mas. Siap. Kita nyaman di sini. Siap. Oke. Jadi kita akan masuk ya. Pertama-tama itu sudah kita tahu ya, pada dasarnya ini saya pakai kamera mana teman-teman? Oh ini pakai ini ya.
Jadi beberapa waktu lalu kan ada berita perang-perang dari mana-mana. Terus setelah itu muncullah berita bahwa semua komoditas, semua bahan baku dan lain-lain naik, termasuk aftur, yang tentunya berdampak terhadap tiket. Oke. Kita mulai siapa dulu nih? Pak Ratno dulu deh. Oke, Pak Ratno. Boleh. Bapak, harga tiket pesawat kan belakangan menjadi perhatian masyarakat. Ya sedikit lah Pak, sedikit naik lah ya, sedikit naik. Nah, terus besar dampaknya terhadap kunjungan wisatawan ke Banyuwangi sejauh ini apa Pak? Apakah itu menurun ataukah justru naik Pak? Atau landing-landing aja bahkan? Ya, terima kasih. Jadi bicara tentang tiket pesawat ya, Ya. ya, dan juga sebagai dampak atas eskalasi global, terutama perang antara Iran yang dikeroyok dalam tanda kutip oleh Amerika dan Israel. Itu tidak hanya di Banyuwangi, ini yang harus dijelaskan. Ini menjadi sesuatu yang berdampak pada perekonomian dan aktivitas pembangunan di segala bidang, tidak hanya di Banyuwangi tapi juga di nasional. Termasuk saya kira semua jalur penerbangan di mas kayak apapun pasti harga tiket naik. Tadi rumusnya sudah disampaikan, perang, kemudian tertahannya atau tidak lancarnya proses perpindahan bahan bakar, ya kan? Kemudian aftur naik atau bahan bakar pesawat naik, secara otomatis itu akan meningkatkan biaya operasional maskapai ya. Barang tentu itu bebannya akan ada di customer ya, ada di calon penumpang ya. Maka sudah tentu ini akan mengganggu juga okupansi masyarakat yang awalnya pengen naik pesawat, melihat peningkatannya kok melebihi daya beli kemampuannya, maka mungkin akan melirik ke yang lainnya, bisa lewat jalur transportasi lain, apakah bawa kendaraan sendiri, naik kereta api nih yang khusus ke Banyuwangi ya, bisa bawa kendaraan sendiri karena tol sudah sampai Situbondo sebentar lagi bahkan ya. Kemudian kereta api kita juga berturut-turut ada penambahan jalur dari barat ke Banyuwangi. Nah, ini menjadi tantangan buat kami di Banyuwangi. Tapi prinsipnya kami tetap menjaga kunjungan masyarakat dari luar, baik itu domestik maupun mancanegara, tidak boleh berkurang ke Banyuwangi. Dan juga ini kita konsen khusus untuk penerbangan harus tetap bisa kita pertahankan. Artinya kalau tren kunjungan tidak menurun Pak ya, hanya polanya yang beda. Polanya yang berbeda. Yang awalnya naik pesawat, ya itu satu sisi ya, satu sisi kita berusaha mengejar agar kunjungan wisatawan ke Banyuwangi atau orang berbisnis atau kunjungan masyarakat biasa ke Banyuwangi ini tetap akan menjadi atensi kita untuk kita pertahankan ya. Tapi di sisi yang lain khusus penerbangan, karena Bandara Banyuwangi ini kita perjuangkan, juga sudah kita kembangkan sehingga sampai berprestasi tingkat internasional, bahkan kita adakan award kan ya. Tentu penurunan okupansi ini jangan sampai nanti berdampak kepada lebih fatal lagi. Kita akan berusaha penerbangan tetap jalan yang selama ini sudah ada dari Banyuwangi ke Jakarta, Banyuwangi Surabaya, Banyuwangi Lombok, dan mungkin juga nanti diskusi dengan Pak Jiam ada kemungkinan juga akan bisa kita kembangkan ke tempat yang lain. Ini bandara harus tetap jalan. Nah, salah satunya bisa saya jelaskan Mas? Boleh. Yaitu kita akan mencoba mengelaborasi strategi AAA yang selama ini kita gunakan untuk membangun wisata Banyuwangi. Ini transportasi atau pesawat ini kan aksesibilitas. Terutama di pesawat yang ada gangguan karena tiketnya naik ya. Bagaimana ini tetap bisa terjaga? Salah satu strateginya kami adalah ya kita beri diskon dan kita berikan voucher untuk yang naik pesawat. Nanti ketika turun di sini bisa memanfaatkan voucher itu, bisa untuk meningkatkan amenitas ya, amenitas akomodasi berupa apa? Bisa voucher hotel, bisa ke restoran dengan diskon atau free, atau bahkan ke destinasi wisata ya. Ini cara kami supaya terbang ke Banyuwangi tetap menarik lah buat masyarakat dari luar itu. Oh, berarti nanti vouchernya itu dapat voucher hotel bisa Pak ya? Iya. Voucher penginapan atau hotel, terus voucher ke tempat wisata? Tempat wisata, bisa ke resto.
Bisa ke resto. bisa ke resto. Itu vouchernya langsung ketika mereka tuh beli tiket atau seperti apa? Nah, nanti Pak Komang tekniknya yang jelaskan ya. Oke. Ada banyak teknik saya kira, dan tentu kami nggak bisa sendiri. Ini ide awal. Kami harus koordinasi dengan pihak maskapai, karena nanti mudinya bisa jadi di udara, ya. Ketika di dalam pesawat, ya, mungkin bisa melibatkan teman-teman pramugara di sana, ya, diundi. Nanti ini ada voucher. Bisa saja voucher itu kan dimanfaatkan sehingga, tapi promosi dulu kan. Promosi dulu, dan kalau itu bisa diketahui oleh khalayak luas, menarik ini ke Banyuwangi. Sang tidak, karena ada efisiensi, boleh harga tiket naik, tapi kan kita ke hotel bisa ada kemungkinan dapat diskon, dapat pembebasan, demikian juga ke tempat wisata. Walaupun ini kan hanya satu strategi kita ya, ada banyak lagi yang bisa kita kembangkan. Pak, kalau boleh tahu Pak, ini menarik. Nanya gini Pak, toko waralaba, toko retail, itu kan mereka banyak yang nyerbu ibu-ibu itu kan karena banyak promo ya, banyak diskon. Lah, Banyuwangi kan produknya ini banyak Pak, makanan banyak, oleh-oleh banyak, wisata banyak, tempat tujuan banyak. Ini produk kita semua ya. Siapa yang kepikiran bikin diskon Pak? Penasaran saya Pak. Boleh dibocorkan nggak Pak? Oh ya, kita akan terus lakukan evaluasi ya. Kita melihat sebuah fenomena itu sebagai sebuah challenge ya. Tentu fenomenanya adalah ini ada penurunan okupansi. Salah satu hipotesa kita kan karena harga aftur. Aftur kenapa tadi udah kita uraikan ya. Tapi kita kan punya ekspektasi ini nggak boleh ya, nggak boleh bertahan terus, apalagi semakin drop. Maka kita harus mitigasi dong. Syukur kalau ya minimal bisa mendekati ketika masa-masa normal lah. Syukur lagi kalau nanti naik ya. Tadi saya bilang diskon ini sebenarnya hanya satu cara saja. Kita juga dorong MICE nanti ya, agar wisatawan ke sini tidak perorangan tapi bisa berbasis perusahaan, berbasis komunal ya, bisa perusahaan, bisa kementerian di pusat kalau mengadakan seminar, workshop, kita nanti kita persuasif, kita rayu pejabat-pejabat di Jakarta dan juga di provinsi untuk mengadakan kegiatan di Banyuwangi dengan harapan kesininya bisa naik pesawat. Oke, kita lanjut geser ke Lion Air dulu. Oke. Kita ngomong tiket dulu nih Mas, Siap. Mas Fajar. Oke Mas, sejak apa-apa mahal nih Mas, terutama aftur ya. Nah, penjualan tiket dari Lion Air sejauh ini di sini bagaimana? Kalau penjualan tiket berdampak memang Mas. Berdampak ya? Memang fuel surcharge jadi naik gitu. Dari komponen tiket pesawat itu kurang lebih 30% lah fuel surcharge itu yang dibebankan kepada penumpang gitu. Jadi memang penjualannya sedikit turun karena dampak dari harga tiket yang memang benar-benar sangat tinggi. Loh, pagi ini banyak loh Mas. Pagi-pagi tadi pas waktu ketika kita di luar banyak, parkiran juga lumayan banyak nih. Hari ini yang datang sekitar 154 memang Mas. Lumayan. Yang berangkat 109 hari ini. Oke. Ini terjadi hanya di ini padahal ini hari Rabu Mas. Kamis. Bagaimana dengan weekend Mas? Lebih ramai mana Mas sama weekend? Biasanya lebih ramai kita weekend Mas. Jumat sama Minggu biasanya gitu. Ini pagi ya segitu ya? Iya, betul. Nanti siang, sore ada lagi? Kita untuk Super Jet ini Banyuwangi Jakarta sehari sekali aja sih Mas. Oh, sehari sekali. Geng. Mas, kalau menurut Lion Air Mas, pengamatan Lion Air, apakah Banyuwangi ini masih menjanjikan sih untuk industri penerbangan sih Mas? Saya rasa masih Mas, karena memang potensi Banyuwangi memang sangat luar biasa, terutama destinasi wisata. Jadi kami sebagai maskapai nasional, kami sangat mendukung dengan adanya potensi yang di Banyuwangi, makanya kita hadir di sini di Banyuwangi ini dengan penerbangan direct ke Jakarta, Surabaya sama Lombok. Gitu. Mas pernah riset nggak Mas? Apa ya yang menyebabkan mereka ini datang ke Banyuwangi menggunakan pesawat? Apakah mungkin tujuannya liburan, bisnis atau apa gitu Mas? Yang lain? Kalau yang saya amati dengan penumpang yang ada di sini Mas, wisata satu, yang kedua bisnis Mas. Oh, wisata dan bisnis. Iya. Oh, oke. Nah, Mbak Ratna, wisata lagi Pak? Iya.
Ujung-ujungnya wisata lagi, Saya Pak. senang kalau pas naik pesawat itu tidak ada satupun yang saya kenal di dalam pesawat itu. Pak, ini saya punya fakta menarik, Pak. Ya, tapi kalau banyak yang saya kenal, wah ini masyarakat lokal ini. Tapi kalau semakin banyak yang nggak kenal, ini bagus. Itu artinya wisatawan atau orang luar yang memang datang ke Banyuwangi. Oke. Mas, dari Lion Air ada promo nggak, Mas? Kira-kira? Kalau terkait promo mungkin dibuka bin sih kita Mas, adanya promo. Jadi penjualan tiket di situ. Buka bin itu ya? Iya, itu termasuk dari kami di Lion Group juga. Jadi di situ ada diskon lah. Mungkin ya kalau bisa member klub di situ banyak diskon. Sampai berapa persen? 5%. 5%? Iya. Usul toh, Mas? Beli satu, berarti separuh pulangnya gitu, Mas. Mungkin lebih banyak gitu mungkin. Baik, kita tampung nanti kita sampaikan ke manajer. Berapa itu, Mas? Penonton ya, penonton. Yang sepakat. Beli satu, pergi, pulangnya gratis separuh. Komentar. Nanti kalau tembus 1000 komentar gimana, Mas? Coba nanti kita Kemungkinan ACC, Mas ya. Oke, sekarang kita ke Pak Komang. Siap. Oke, Pak Komang. Pak, bagaimana Dishub itu mendukung program ini, Pak, dari sisi mobilitas wisatawan, Pak? Oke, terima kasih. Jadi inti awal bahwa Banyuwangi itu pembangunan umbrellanya adalah pariwisata. Apapun yang kita kerjakan harus supporting terhadap pariwisata. Sehingga hal-hal yang teknis harus kita identifikasi sedemikian rupa supaya bisa menjadi layanan yang terbaik bagi para wisatawan. Nah, berbagai metode yang telah kita lakukan berkoordinasi dengan Pak Oleg, dengan bandara ini, bersama dengan Grab, untuk mengelola supaya nanti posisi layanan yang di bandara ini menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian dengan Damri kita juga melakukan koordinasi untuk layanan ke tempat-tempat wisata. Sehingga setiap malam minggu kami juga menyediakan 1 unit HIS Damri untuk bisa ke Ijen. HIS, Pak? Iya, 1 HIS. Berarti sekitar 14 orang. Selain itu juga kita juga mengusulkan ke kementerian. Ada yang namanya kegiatan KSPN, Kawasan Strategis Nasional Pariwisata. Oke. Ini dibiayai, disubsidi oleh pusat untuk ke jalur-jalur wisata. Mulai dari wilayah selatan di daerah Pulau Merah, kemudian Pulau Medil, sampai ke Jawatan, Alas Purwo, sampai ke kawasan Bangsering Underwater. Ini dilayani oleh Damri. Selain itu juga kita juga menyediakan layanan-layanan untuk bus wisata masyarakat yang kita luncurkan setiap weekend. Jadi di hari Sabtu dan Minggu kita memberikan layanan kepada masyarakat untuk ke mana dia akan berrekreasi akan kita siapkan. Ini adalah salah satu bentuk. Selain itu juga kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman ojek online. Bagaimana ojek online ini memberikan pelayanan. Selalu kami minta teman-teman driver ini menanyakan dari mana dan sudah berapa kali, terus apa kesannya dan apa masukannya. Nah, ini kami minta feedback dari teman-teman melalui teman-teman itu untuk memberikan feedback kepada pemerintah daerah supaya layanannya semakin meningkat. Demikian juga dengan yang Grab, melalui kantor perwakilan yang ada di Banyuwangi, kami selalu koordinasikan. Kami saat ini lagi berusaha untuk mendatangkan kantor perwakilan Gojek, Maxim dan yang lainnya yang online ini supaya memiliki kantor perwakilan di Banyuwangi. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita di lapangan, apa yang menjadi keluhan dari masyarakat bisa segera langsung tertangani. Ini adalah bentuk-bentuk koordinasi yang kita lakukan. Selain itu juga dengan arahan Pak Asisten, kita sudah tahu bahwa Banyuwangi ini semakin ramainya pariwisata, semakin padatnya lalu lintas. Ya, sepakat, Pak. Ya, Sepakat, Pak. itu pasti sudah tambah orang, tambah transportasinya. Ini juga menambah beban bagi penugasan kita untuk penataan lalu lintas. Namun ada strategi yang lainnya. Kita menggunakan CCTV. Jadi selain dengan CCTV, petugas di lapangan itu kolaborasi dengan tim terkait seperti dengan Satpol PP, seperti dengan Dishub Provinsi. Itu kita lakukan kerjasama untuk penataan. Sehingga selain itu juga kita selalu dievaluasi oleh teman kita, oleh pimpinan kita, oleh anggota kita, maupun dengan teman-teman SKPD yang lainnya memberitahu bahwa Pak, di sini ada kemacetan ini, segera langsung kita luncurkan
anggota untuk bisa mengurai itu bersama dengan Satlantas, sehingga menjadikan suasana perjalanan bagi para wisatawan itu bisa nyaman. Kondisi jalan di kita sudah seperti itu, lebar jalan tidak mungkin akan ditambah lagi, namun pengaturan lah yang harus kita lakukan. Rekayasa ini tujuannya adalah supaya memperlancar dan menambah kenyamanan bagi wisatawan. Nah, berarti artinya integrasi transportasi di Banyuwangi sudah merata, Pak. Menjangkau seluruh insya Allah seluruh wisata di Banyuwangi, Pak, sudah ya? Merata tapi belum maksimal untuk layanan yang dalam jumlah yang kita harapkan, layanan yang penuh. Nah, tapi sudah terlayani, memang sudah. Maksimalkan lah, Pak. Biar Ya. enak itu, Pak, ke Ya, Banyuwangi, Pak. kita akan berusaha memaksimalkan dengan melibatkan semua stakeholder. Supaya, kenapa semua stakeholder termasuk masyarakat? Supaya rasa kepemilikan terhadap daerah ini semakin tinggi, sehingga memaksimalkan kemampuan yang ada, sehingga memaksimalkan layanan, sehingga meningkatkan kenyamanan bagi wisatawan. Pak Komang, kasih bocoran, Pak. Ada nggak program terbaru dari Disub, Pak, yang mendukung pariwisata? Misalkan pelesiran gratis setiap sebulan sekali gitu, Pak, bagi yang ulang tahun bulan ini gitu, Pak. Kita sudah menyediakan, tinggal nanti komunikasi. Jadi seperti bus wisata gratis, ini bagi masyarakat, tinggal nanti komunikasi. Mau kemana, tanggal berapa, nanti kita jadwal. Sampai dengan saat ini kami menjadwal ini sampai di bulan Juli ini sudah habis jadwalnya di weekend. Itu gratis, Pak? Gratis. Transportnya gratis? Gratis. Masuk gratis? Masuknya bayar sendiri. Ya. Ya, teman-teman, catat ya, catat. Ya. Catat. Yang gratis transportasinya, tapi tujuannya boleh menentukan, Pak, ya? Menentukan selama jalur yang bisa dilalui oleh kendaraan bus. Jangan lupa, yang naik pesawat bisa saja bisnya gratis, destinasi wisata juga gratis. Oh, iya. Ini terintegrasinya begitu. Oke. Terus nginepnya dapat diskon, voucher, Pak, ya? Iya. Oke. Mungkin nanti bisa kolaborasi. Jadi yang pakai programnya dari Disub itu pasti dapat diskon dari Pemkab. Misalkan diskon makan di kafe apalah gitulah, atau di resto apalah, atau nginep di hotel gitu, Pak. Bisa, Pak, itu, Pak, ya? Ya, tentu ini bukan berarti otomatis yang naik pesawat semuanya gratis ya. Khusus yang ulang tahun, Ya. Pak. Khusus yang ulang tahun aja, Pak. Ya, minimal kita tidak akan pilih-pilih momen, tapi juga ada proses undian nanti sesuai dengan kemampuan daerah tentunya ya kan. Oke. Nah, tapi yang dapat momen-momen khusus bolehlah nanti coba kita pikirkan, itu juga ide bagus saja. Nah, berarti intinya teman-teman ya, penonton sekalian, intinya itu komunikasi, konmuni tak kasih ngomong. Jadi setiap orang itu jangan cuma sambat, terus nulis di medsos, lempar ini, lempar itu, kritik sana, kritik sini, ngomong. Ya, ngomong. Kalau mau sambat ke Pak Ratno, gimana, Pak, teman-teman, Pak? Apa lewat medsos atau lewat? Bisa langsung, bisa lewat medsos. Bisa langsung. Ya. Untuk pejabat Pemda semua Pejabat kontak Pemda personnya sudah semuanya muncul. nomor Sudah HP-nya di-share, Pak, ya? open. Iya, semuanya Sudah, muncul. semua. Sudah share. Kalau untuk Lion Air, Mas? Bisa langsung ke sini. Bisa langsung ke airport. Bandara juga, Pak, ya? Ya. Oke, jadi udahlah, kita hilangkan budaya rasan-rasan lah. Konmuni tak kasih, komunikasi. Jadi gitu ya. Oke, terus sekarang untuk Pak JM, Bapak, kapan, Pak, ini masyarakat bisa berharap ada lebih banyak penerbangan langsung ke Banyuwangi, Pak? Nggak Oke. cuma dari Surabaya, Jakarta. Kira-kira, Pak, kapan gitu, Pak? Oke. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya singkat tapi jawabannya bisa panjang ini, Pak. Pak, mohon izin mungkin saya menjawabnya mungkin ada prolog sedikit ya, bahwa Silakan, Bapak. bandara ini kita beralih beberapa waktu lalu di mana situasinya hampir mirip, yaitu di mana ada COVID atau situasi coronavirus pada saat itu. Di sebelum COVID, di Bandara Banyuwangi ini melayani sekitar 16 penerbangan take off landing. Jadi 8 berangkat, 8 datang. Jadi itu sudah termasuk ramai ya dalam konektivitas di bandara. Ada berbagai tujuan ya, termasuk dari Bali, kemudian dari Balikpapan, kemudian juga Jakarta, ada beberapa kali, dan ada beberapa maskapai juga yang hadir di Bandara Banyuwangi. Nah, memang setelah COVID ini, kami, khususnya Angkasa Pura Indonesia, kantor cabang Banyuwangi, ini belum recovery sepenuhnya, belum pulih sepenuhnya. Sampailah terjadi yang disampaikan Pak Hartono tadi, bahwa disampaikan Pak Hartono bahwa
ada kondisi global yang berdampak, walaupun perangnya jauh, tapi dampaknya ternyata sampai ke kita dan sangat berpengaruh terhadap harga tiket. Jadi kami pada umumnya membagi 3 journey penumpang itu sebelum pre-journey, on-journey, dan post-journey. Nah, di dalam pre-journey-nya ini, kami kan mengelola 37 bandara yang ada seluruh Indonesia. Di pre-journey-nya ini kami tetap menyamakan layanan. Jadi dari 30 cabang di Kepulauan Singapura Indonesia itu pelayanannya sama. Sehingga bagaimana dia memberikan pelayanan yang menyenangkan bagi pengguna jasa. Dan kami tentunya juga dalam melakukan itu tidak bisa sendiri, tentunya harus berkolaborasi dengan stakeholder terkait, terutama dalam hal ini maskapai dan ground handling. Nah, di dalam pre-journey ini bandara contohnya adalah dari Soekarno-Hatta. Dari Soekarno-Hatta juga layanannya sudah memberikan yang terbaik, kemudian mereka naik pesawat dan tiba di sini. Di on journey di Bandara Banyuwangi ini kami memberikan layanan yang berstandar nasional maupun internasional, karena seperti kita ketahui bahwa di dalam mengelola bandara ada hal-hal yang harus dipenuhi secara regulasi, memenuhi aspek 3S plus 1C, safety, security, dan service, juga compliance. Nah, itu yang juga dilakukan audit secara berkala, dalam hal ini selaku regulator dari Kementerian Perhubungan, dan juga ada audit yang dilakukan, survei yang dilakukan dari INACA. Ini asosiasi dari maskapai yang ingin melihat sejauh mana layanan yang diberikan kepada pengguna jasa di dalam bandara tersebut. Dan kemudian juga pre-journey-nya adalah setelah lepas dari bandara. Nah, menyambung apa yang disampaikan Pak Komang tadi, bahwa aksesibilitas yang dibutuhkan penumpang setelah lepas dari bandara mau kemana dan menggunakan apa, itu tadi sudah disampaikan jelasnya. Kami tidak hanya memonitor di dalam bandara, tapi selalu melayani penumpang sampai ke pre-journey. Dan tentunya itu dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik saat ini. Nah, tentunya dalam meningkatkan traffic di bandara kami terus berupaya, dan ini juga tidak bisa sendiri, tentu harus didukung oleh stakeholder terkait, dalam hal ini maskapai, Pemkab, dan kami selalu mengupayakan melakukan pendekatan kepada maskapai-maskapai, ayo kita datang ke Banyuwangi. Ada 2 event yang saat untuk menambah traffic, yaitu slot conference. Nah, dalam waktu dekat akan ada slot conference juga. Nah, disitulah kami dalam tanda petik berjualan kepada maskapai-maskapai untuk datang ke Banyuwangi, datang dan berangkat ke Banyuwangi dengan berbagai macam destinasi. Tentunya kami memberikan hal-hal yang bisa dijual. Nah, salah satu contoh yang disampaikan adalah Banyuwangi ini memiliki potensi wisata yang sangat beragam. Nah, itu sangat menarik. Apalagi saat ini kan Gen Z itu lebih senang kepada leisure atau healing ya, sehingga itu bisa menarik atau menggrab penumpang untuk datang ke Banyuwangi. Tentunya kami juga harus didukung dari armada maskapai itu sendiri supaya ayo kita datang ke Banyuwangi. Dan apalagi Pemda sudah memberikan juga nanti souvenirs kepada pengguna jasa, apa itu nanti voucher untuk menginap dan segala macam. Menurut saya itu hal yang bagus ya, menjadi satu bundling saat membeli tiket bisa mendapatkan hal lain juga. Dan bagaimana kita memberikan layanan yang paripurna kepada penumpang di bandara. Nah, kami juga ada 3 pilar yang kami lakukan transformasi yang harus diterapkan di seluruh cabang, yaitu people, process, dan premises. Nah, mungkin Mas bisa lihat sendiri saat memasuki Bandara Banyuwangi, itu ambience-nya kami juga memberikan kenyamanan kepada penumpang dengan mengedepankan kearifan lokal. Jadi kami mengkombinasikan bandara ini yang memang arsitekturnya dengan konsep Green Airport dengan kearifan lokal. Contoh ada batik-batik yang ada di bandara, kain-kain batik dan juga ukiran batik, lukisan, dan hal-hal lain. Kemudian dari people, kami memberikan layanan yang paripurna. Saat ini teman-teman Aviation Security, teman-teman Customer Service juga dibekali dengan hospitality. Selalu memberikan layanan terbaik kepada pengguna jasa. Mungkin ada perubahan. Mungkin kalau dulu teman-teman Aviation Security selalu hormatnya dengan seperti militer, ya. Tapi sekarang dengan mengedepankan militer melakukan tangan di dada. Itu bentuk kepedulian kami atas layanan yang kami berikan kepada pengguna jasa. Iya loh Pak, tadi saya di depan Pak. Enggak usah di depan lah Pak, di sini aja Pak. Ini jujur ya teman-teman, harus jujur. Maaf, bunga ini per lembarnya dibersihkan. Betul. Serius? Ya, memang sampai itu segitunya ya. bentuk layanan kami ya itu tadi karena luar biasa Pak.
di bandara ini kan orang bagaimana caranya nyaman atau homey lah ya. Oke. Dan itu dari aspek kebersihan, baik itu di boarding lounge, toilet terutama yang menjadi kebutuhan mandatori dari penumpang. Kemudian juga kami selalu berkoordinasi dengan maskapai supaya dalam memberi pelayanan itu bisa lebih baik. Contohnya adalah bagasi. Nah ini kan kami ada target namanya feedback labak atau first bag, last bag. Jadi kami ada target di regulasi dari in-journey itu ada first bag itu harus 15 menit paling lama. Last bag-nya atau bagasi terakhir itu 30 menit. Nah, sehingga itu kami selalu mendorong teman-teman dari maskapai dan juga ground handling terutama yang melakukan itu untuk terus berupaya meningkatkan layanan dalam rangka memenuhi ekspektasi dari pengguna jasa itu sendiri. Dan tentu dalam melakukan hal tersebut kami didukung oleh terutama dari Pemda, dari maskapai yang hampir kami repotkan tiap hari, tapi alhamdulillah Pemda sangat welcome mendukung kami. Dan di Juli ini rencana kami akan juga datang ke slot conference yang akan melakukan penjajakan atau pendekatan kepada maskapai untuk datang ke Bandara Banyuwangi. Dan kami berharap ini bisa pulih sebelum COVID. Ya tadi Pak Asisten juga menyampaikan kalau bisa ada lebih dari 10 lah untuk Bandara Banyuwangi, sehingga ini bisa dengan meningkatkan traffic tentu berdampak multi efek terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Banyuwangi, perekonomiannya, wisatanya, dan Jalan juga semua, hal lain-lain. Apalagi di sini kulinernya sangat menarik ya. Jadi ayo kita datang ke Banyuwangi. Dan satu hal lagi, kami dari bandara juga selain meningkatkan traffic, kami membuat satu event di bandara. Nah, inline atau relate dengan yang dilakukan oleh Pemda Banyuwangi ini kan banyak eventnya, Pak. Jadi kami juga tahun ini ada 4 event yang akan kami lakukan. Yang sudah terlaksana adalah event di Bazar Ramadan kemarin, Festival Ramadan. Oke. Itu ada fashion show mewarnai dan juga ada bazar UMKM. Jadi kami mengangkat UMKM juga untuk hadir di bandara untuk dampak yang positif terhadap masyarakat sekitar bandara. Dan dalam waktu dekat, insya Allah Sabtu besok kita ada event kopi Nusantara dengan tema Majestic Coffee of Banyuwangi. Pesertanya Nah, pesertanya ini ternyata menarik, banyak dari luar kota juga yang hadir. Bahkan di sini ada barista battle, yaitu ada latte art dan juga manual brew yang akan dipertandingkan. Dan juri-jurinya juga berstandar dan bersertifikat nasional minimal. Kopinya bebas. Kopinya nanti dari kami ada, jadi kopi khusus yang kami datangkan. Nah, itu nanti cara membuatnya, mungkin latte art yang dinilai adalah seninya dalam membuat latte, ya kan? Nah, ini tujuannya apa? Untuk mengedukasi dan memberikan informasi pada penumpang atau masyarakat bahwa bandara ini bukan hanya tempat berangkat dan datang, bukan hanya tempat bertemu dan berpisah, tapi ada hal lain yang perlu kita eksplor di bandara ini. Dengan bandara yang konsep Green Airport ini, bisa ngopi bareng di sini, banyak juga kopi-kopi yang enak di sini, dan juga bisa makan, dan juga ada event-event untuk masyarakat. Jangan sungkan untuk datang ke bandara, ayo kita datang bandara, kita ramaikan bandara. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan mampu dengan media komunikasi sosial media saat ini memberikan informasi kepada masyarakat di luar sana untuk bisa datang ke Banyuwangi. Nah, apalagi dari Pemda juga event-eventnya sangat banyak dan bisa langsung disaksikan ada di waktu-waktu tertentu. Dan kami siap di sisi bandara apabila dari luar untuk datang ke bandara, kami akan menyambut dengan senang hati sehingga ini bisa memberikan dampak yang positif buat Banyuwangi khususnya. Pak Jem, misal nih Pak, program voucher ini gacor banget lah Pak ya. Oke. Wah, membludak gara-gara ini Pak. Bandara siap nggak Pak dengan pertumbuhan traffic ini Pak? Justru itu yang kami tunggu untuk peningkatan traffic, dan kami sangat siap untuk hal tersebut karena kami juga standar layanan kami sudah ditetapkan oleh in-journey airport, sehingga itu juga bisa membuat kami lebih tertantang dalam terus memberikan layanan yang terbaik kepada pengguna jasa. Dan kami artinya berorientasi pada ekspektasi dari penumpang atau customer oriented, sehingga apa yang kurang akan kami lakukan perbaikan-perbaikan atau penyempurnaan untuk memberikan pelayanan prima kepada penumpang di Bandara Banyuwangi ini. Berarti memang dari bandara ini siap untuk peningkatan traffic Pak ya? Traffic padat pun oke Pak ya? Sangat siap Pak. Ya, akan menjadi challenge kami juga kan. Karena kita kalau di zona nyaman kadang-kadang kita pressure itu kadang-kadang kita butuhkan untuk lebih inovatif, untuk lebih kreatif.
Kalau nggak ada tekanan, kadang-kadang kita ya santai-santai aja gitu. Artinya padat penumpang Pak ya, bukan macet Pak ya perjalanan Iya, ya. tapi tentunya kami harus menyiapkan strategi khusus, dan itu sudah kami siapkan lah, bagaimana parking stand yang ada di sini dari 9 parking stand, bagaimana kapasitas terminal, bagaimana kami memanagenya supaya tidak menumpuk atau menjadi kepadatan di satu titik. Kami harus memecah antrian, dan tentu kalau ramai kan tenan-tenan di sini juga sangat happy ya, sangat bahagia lah. Iya. Tentu penumpang yang datang spending money-nya lebih tinggi, Ya. dan itu akan membawa dampak yang multi efek tadi kepada tenan-tenan atau mitra-mitra kita di sini. Belum lagi nanti pre-event adalah lalu lintas konektivitas untuk angkutan ke luar atau dari dan ke bandara. Itu Oke. sangat menarik nih Mas. Oke. Balik ke Pak Ramlan nih Pak. Oke. Pak, apakah Pemkab ada Pak rencana untuk menambahkan insentif jika harga tiket itu terus naik Pak? Misalkan promonya terus diperpanjang gitu Pak. Misal, ada nggak wacana seperti itu Pak? Ya, jadi kita tidak pernah menerapkan satu strategi itu selalu sendirian ya. Oke. Tetapi harus kita kombinasi ya. Oke. Kombinasi. Sekali lagi kita punya payung besar untuk strategi pengembangan pariwisata di Banyuwangi dengan triple A-nya itu ya. Yang hari ini kita akan ada problem di aksesibilitas terutama di pesawat. Tapi kan tidak ada problem untuk kereta api. Oke. Ya, jalan raya juga relatif lancar kan Lancar, gitu ya. Tapi yang akan kita support ini yang penerbangan ya. Ya. Maka ini juga nggak bisa sendiri. Kita akan mengkombinasikan dengan 2A yang lain, yaitu amenitas dan atraksi. Ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Jiam ini adalah dua-duanya dapat ya. Atraksinya kita kan udah punya slogan bahwa semua aktivitas di Banyuwangi ini adalah atraksi. Maka ya harus di-create bagaimana menarik, tidak hanya menarik buat orang lokal tapi wisatawan. Apapun termasuk bikin kopi aja bisa jadi lomba sekaligus atraksi. Ya kan yang bisa dilihat oleh orang kan gitu ya. Dan semua tempat adalah destinasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak JM, bandara ini bukan hanya sekedar tempat untuk kedatangan dan bepergian pesawat, tapi ini adalah destinasi wisata. Orang di sini mungkin nggak harus naik pesawat, tapi pengen lihat bandara ini kok enak, bagus, ya, nyaman, ya, bumi tadi katanya ya. Itu terus kita tingkatkan. Bahkan tidak hanya bandara, semua tempat. Jadi yang saya maksud dengan insentif tadi itu nggak bisa sendiri, tapi harus kita kombinasi bahwa pariwisata harus dikembangkan lebih bagus lagi. Tapi kita tetap fokus ya, tidak bisa kita pungkir bahwa pariwisata Banyuwangi hari ini itu masih dominan event tourism. Maka kita tahunnya ada 86 event itu akan terus kita create sebagus mungkin ya, ditambah dengan komunitas-komunitas semacam di bandara, di masyarakat juga berbasis kebudayaan atau tradisi tertentu, itu kita dorong untuk bisa terus dijalankan. Ini cara kita mendatangkan orang luar adalah begitu. Dan untuk Banyuwangi saya kira tinggal merawat dan meningkatkan saja ya. Nah, sebaliknya kalau minim event biasanya penerbangan juga akan ada dampaknya. Tanggal 18 nanti kita ada Banyuwangi Ethno Carnival, kita lihat ya. Kita juga akan mengundang orang-orang luar ya. 18 Juli 18 Juli maksud saya ya. Itu bener ya Mas? Gini Pak, kalau Banyuwangi nggak ada event, tiket ada penurunan? Ya ada dampaknya lah ya. puasa. Ya, Atau bukan itu, seperti di tapi puasa itu. dengan adanya event itu pasti akan meningkat. Ya. Oke. Karena kita kan mengundang juga ya, kita invite pejabat-pejabat dari kementerian, ya mungkin kolega-kolega atau yang terkait dengan kegiatan kita, ya tokoh-tokoh nasional. Oh nggak mungkin dong kalau nggak naik pesawat kan gitu ya. Oh iya, Pak. Maka event itu harus kita gencarkan ya, kita gencarkan. Nah ini kita tahun depan mudah-mudahan sudah ada solusi yang kegiatan internasional. Yang tahun ini masih lolos, mudah-mudahan tahun depan. Nah dengan berkolaborasi, insya Allah nanti kan bisa kita. Nah, Ada potensi juga sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Pak JM tentang peningkatan traffic di sini, yaitu memanfaatkan posisi Banyuwangi yang bisa jadi pintu gerbang wisata di Jawa Timur yang paling tidak, atau Indonesia bagian timur bahkan. Lihat posisi Banyuwangi yang sangat strategis dengan Bali, terus diantaranya di barat ada Surabaya. Bandara Banyuwangi bisa menjadi hub airport ya, bisa menjadi penghubung, sehingga
nanti dipadukan dengan promosi pariwisata, tidak hanya ke Banyuwangi tapi paket wisata, misalkan Jakarta, Banyuwangi, Bali, Bali, Banyuwangi, Surabaya, Jakarta, Jogja, paket-paket wisata yang nanti akan kita diskusikan juga, kita arahkan kepada Dinas Pariwisata bersama dengan travel agent, kurang lebih begitulah ya. Maka kalau ini jalan ya, penerbangan nanti Pak Holik akan juga mendorong ada banyak maskapai yang di sini. Kita nyiapkan event sekaligus juga tadi, kalau ada diskon-diskon itu bagian dari hospitality-nya, bagian dari amenitasnya. Kita optimis lah, dan kita selalu menggunakan teorinya Arnold Toynbee ya, challenge and response. Ini kita akan kena challenge ini, kondisinya lagi drop penerbangan, maka respon kita harus kuat ya kan, gitu ya kan. Luar biasa. Oke, Pak Rano, ini saya penasaran Pak. Banyuwangi kan sudah dipandang oleh beberapa daerah sekitar atau daerah lain sebagai daerah kompetitif lah Pak ya. Ditiru sudah, tadi banding ke sini banyak, kemudian trik-triknya, strateginya bukan dicuri Pak ya, ditiru udah banyak. Nah ini bagaimana Banyuwangi bisa survive Pak? Apakah ada pembaruan nantinya ke depannya atau bagaimana Pak? Ya, yang pertama tentu strategi kita yang selama ini selalu menjadi acuan kita itu akan terus kita lakukan, yaitu kita ada speed, innovation, dan marketing. Ya, itu ajarannya salah satu tokoh bakar dari Amerika lah ya. Itu terus kita lakukan. Tapi secara gambaran umumnya kita ini nggak boleh berhenti. Ibarat Banyuwangi ini adalah helikopter, maka baling-balingnya itu nggak boleh stuck. Kalau stuck kita ya berdiri pada posisi ini saja. Kalau pengen terus meningkat ya baling-balingnya harus dikencengin. Baling-baling itu yang kita maksud adalah inovasi nggak boleh berhenti. Ya, inovasi harus terus. Kalau kemarin kita pencapaiannya di sini, maka tahun depan harus di sini, di atasnya lagi, di atasnya lagi. Ya. Nah, yang kedua sudah barang itu kita harus berkolaborasi ya. Nah, soul-nya itu yang terus akan kita tanamkan. Banyak daerah, mohon maaf ya, banyak daerah yang selama ini mungkin meniru, mengkopi, sudah tidur di sini, tapi juga ada yang berhasil, tapi banyak juga yang kok nggak bisa kayak Banyuwangi ya. Nah itu baru kulitnya, soul-nya itu, jiwanya itu yang mungkin belum, dan itu butuh proses yang panjang. Kita yang sudah berjalan lebih dari 15 tahun ini tentu akan terus konsisten untuk menjalankan bahwa soul kita terutama ada di kolaborasi itu tidak hanya sekedar lip service dan sekedar jargon, tapi benar-benar itu menjadi roh Banyuwangi berinovasi itu ada di sini. Oke, sebelum balik ke Pak Komang nih, Pak Rano sebentar, satu kali dulu. Ini Pak Rano. Pak, jadi tentang program ini Pak ya, tentang voucher tadi Pak. Bagaimana keterlibatan pelaku wisata Pak? Kemudian pemilik hotel, restoran, atau bahkan UMKM dalam nimbrung dalam program ini Pak? Ya, kita pertama akan mempersuasif ya, memahamkan bahwa ini dari oleh untuk kita. Ya, gampang dari oleh untuk kita. Oke. Jadi ini kan sama-sama karena ada penerbangan okupansinya turun, otomatis juga value omset yang ditargetkan di semuanya saja, mau hotel maupun restoran, pelaku wisata, ya, travel agent, mungkin juga termasuk maskapai, Pak GM juga targetnya pasti ada. Ini kan cuma kena dampak. Maka ketika kita kumpul ketemu itu sama-sama menyadari kalau kita mau pulih, kalau kita mau eksis, nggak ada pilihan kecuali kita harus kolaborasi. Kita harus bersatu, ya, untuk sama-sama nanti meningkatkan target, memenuhi ekspektasi pimpinan dan juga terutama ekspektasi publik ya. Jadi ini yang pertama kali, maka semuanya nanti harus harus mengoptimalkan peran masing-masing ya. Kami yang ada di Pemda tentu akan mengoptimalkan peran sebagai fasilitator, regulator sekaligus motivator ya, menjadi hak kami. Nanti di pihak Pak GM juga memaksimalkan peran bandara seperti apa, Mas Fajar dari pihak maskapai juga nanti akan terus memaksimalkan, termasuk tadi itu diskon-diskonnya. Siapa tahu nanti angka 5 tadi itu bisa di-up ya. Iyalah. Gini Pak Bati. Termasuk pelaku wisata, hotel pasti kita akan menjadikan hotel kalau okupansinya pengen bertahan, pengen naik, ikuti program kita. Ya. Demikian juga memilih restoran. Pelaku UMKM juga sama nanti. Jadi kita kesimpulannya Mas ingin mencapai dari yang sekedar
event tourism nanti menjadi namanya high value tourism, yaitu wisata yang berkualitas dan berkelanjutan, istilahnya begitu. Oke, naik kelas Pak ya. Ya, naik kelas ya. Jadi nggak kelas 1 aja, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, begitulah. Terus bertahap Pak ya. Ya. Oke. Kita ke Pak Komang sekarang. Bapak. Siap. Kita ngomongin konektivitas lagi nih Pak. Iya. Lagi-lagi pokoknya serba berhubungan lah Pak. Percuma Pak kalau misalkan trafiknya udara sudah tinggi Pak ya. Artinya bukan macet di udara Pak, itu Iya. bahaya Pak. Kalau macet di udara bahaya. Tidak ada yang bisa menghentikan itu, harus landas. Itu harapannya masyarakat tuh nggak boleh macet di udara. Nah Pak, ini saya punya data menarik ini Pak. Iya. Saya baca-baca ini Pak ya. Siap. Jadi menurut analisis yang dikutip oleh International Air Transport Association atau IATA, nah pesawat komersial itu memiliki tingkat kematian sekitar 0,07 miliar passenger mile. Artinya sangat minim, itu menjadikan transportasi paling aman. Nah, sementara darat paling rawan Pak. Ya. Ini kan tinggi nih Pak nih sekarang. Misalkan besok gacor nih program. Ya. Wah gacor program. Wah pas tapan, semua ke Banyuwangi. Banyak Banyuwangi banjir lah Pak. Nah ini PR-nya Pak Komang nih, ngatur lalu lintas. Strateginya seperti apa Pak? Nanti, Pak. Iya. Kan di jargon di dunia perhubungan itu pasti kalau kita kemana-mana pasti utamakan keselamatan. Pasti. Oke, sepakat Pak, sepakat. Tuh. Bagaimana untuk mencapai utamakan keselamatan itu pasti ada indikator-indikatornya. Oke. Nah, indikator-indikator di masing-masing bidang, udara, darat, laut, dan kereta api itu ada semua. Jadi contoh di darat, sebelum kendaraan itu beroperasi harus dilakukan ram check. Ram cek. Ya, ram check apa saja, meliputi apa saja? Mulai dari bodinya, mulai dari pengaman kebakaran, mulai lampu, wiper, ban, bahkan sampai buangan gas emisinya harus terukur. Oke. Sehingga kendaraan itu siap untuk beroperasi, kendaraan itu siap untuk melayani, memang betul-betul harus menimbulkan pertama keselamatan, yang kedua adalah kenyamanan. Nah, ini kami lakukan secara berkala. Kami punya tim penguji untuk kendaraan darat. Jadi di unit pengujian kendaraan bermotor. Pengujiannya gratis. Nah, di sisi lain kami juga dengan teman-teman pelaku pariwisata, dalam hal ini komandannya Mas Punco, saya sebut saja namanya. Nggak apa-apa. Mas Punco, kita undang mereka dengan kendaraan-kendaraan layanannya untuk, walaupun mereka itu tidak wajib untuk uji, karena di dealer yang dia beli kendaraannya sudah di servis, tapi kita minta mereka untuk melakukan pengujian. Bagaimana kendaraannya dia itu sampai sejauh mana tingkat kelayakan untuk bisa beroperasi. Manakala kita temukan tidak layak, contohnya ban mestinya ketebalannya, bunganya, kembang-kembangnya ban itu 0,3 mm. Kita dapatkan 0,1 mm, berarti kan tidak layak bergerak. Nah, makanya harus diganti dulu. Karena karakter ban masing-masing itu berbeda, untuk di jalan raya, untuk off-road, untuk di hal-hal yang khusus, ini karakter ban berbeda-beda. Sehingga pengetahuan tentang itu harus kita samakan dengan teman-teman pelaku usaha. Ini menjadikan kendaraan yang kita rekomendasi itu memang betul-betul layak. Kemudian untuk di laut, kami selalu koordinasi dengan teman-teman KSOP. Nah, KSOP sebelum melepas kapal untuk berhak untuk layar, itu pasti dilakukan ram check. Nah, secara teknis mereka di bawah KSOP. Di udara juga ada AFSEC yang selalu mengontrol kendaraan atau pesawat ini layak apa enggak, bagaimana security-nya ke semuanya, supaya semuanya ini betul-betul lebih sangat ketat lagi di bandara ini. Bahkan burung terbang pun harus dihalau supaya tidak mengganggu penerbangan, kan gitu. Apalagi layang-layang. Nah, itu ya, ini kami juga menghimbau kepada masyarakat sekitar kawasan bandara, jangan menaikkan layang-layang di kawasan sekitar bandara, sehingga penerbangan tidak terganggu. Apalagi nanti di tahun 2007 ini kami lagi mengusahakan untuk penerbangan perintis yang menuju ke kepulauan di Madura. Nah, dulu pernah ada, sudah dilayani dari Banyuwangi menuju ke kepulauan Sapeken Pagerungan. Nah, ini kami usulkan kembali supaya tetap ada
layanan tersebut, sehingga nanti layanan yang ke kawasan Kepulauan Madura yang terkenal dengan produksi Pertamina-nya di sana, ini bisa dilayani dari kawasan bandara ini. Semua upaya yang kita lakukan ini semuanya adalah demi keselamatan dan kenyamanan para wisatawan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kalau ada keluhan, ayo datang ke kantor, ke Disub, atau langsung ke tempat pengujian untuk kita lakukan. Tim kami siap untuk memberikan layanan. Bahkan di hari-hari non libur seperti kemarin jamaah haji yang bisnya diantarkan ke Surabaya, itu sebelum berangkat kami periksa, sehingga nanti ketika berangkat tidak ada kendala. Ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan supaya semua masyarakat tahu bahwa ayo datang ke Banyuwangi, Anda pasti kembali. Negeri satu petualang ya Pak ya. Negeri 1001 petualang. Banyuwangi, petualangan apapun bisa dilakukan. Petualangan pagi bisa, siang bisa, sore bisa, malam pun bisa. Ya. Bisa Pak malam Pak. Ada lupa wisata malam Pak. Mau berpetualang untuk keagamaan, banyak tempat-tempat Banyak, Pak. keagamaan, baik Banyak. di Nasrani, Hindu, maupun apalagi Muslim. Wah, banyak. Kita ini punya pondok-pondokan besar yang banyak. Kalau di tempat lain malam rata-rata wisata tutup Pak ya. Kalau di Banyuwangi malam bisa berwisata Pak, izin. Ya, Iya. Malam paling Malam. mantap. Alas Purwo. Alas Purwo. Adrenalin Pak. Mantap itu Pak. Iya. Oke, kita langsung balik ke Pak JM. Pak, tantangan menambahkan traffic dengan kondisi Banyuwangi saat ini apa Pak? Ya, tantangannya ini bukan hal yang mudah ya, tapi Iya. juga bukan hal yang mustahil. Kita ikhtiar lah. Wisata sudah terkenal nih Pak. Betul. Kuliner apalagi? Semuanya sudah, kolaborasi sudah. Misalkan apa yang bisa dilakukan untuk menggenjot ini Pak? Tantangan terbesarnya Pak, kalau menurut Bapak ini? Ya itu tadi, meyakinkan maskapai atau airline ini untuk datang ke Banyuwangi. Tentunya dengan potensi-potensi yang ada, kita sampaikan ke mereka, dan maskapai itu tentu ada kajian bisnis, apakah ini visible atau tidak untuk datang ke Banyuwangi. Karena, nah ini tadi balik ke COVID tadi, yang tadinya sebelum COVID itu di pesawat di Indonesia ada sekitar 1.200-an ya. Namun saat COVID itu ada beberapa pesawat yang mengembalikan kepada leasingnya, sehingga sekarang jumlah armada pun terbatas, yaitu sekitar mungkin 600-an yang sedang beroperasi di Indonesia. Itu juga butuh effort dari maskapai untuk melihat peluang mana yang harus menjadi prioritas bagi mereka. Nah, tapi di sisi lain kami tetap berupaya untuk meyakinkan kepada maskapai bahwa Banyuwangi ini punya potensi lebih, sehingga menjadi alasan kuat, menjadi justifikasi yang matang untuk bisa datang dan berangkat ke Bandara Banyuwangi. Oke. Nah ini Mas, Mas Fajar ini ya. Dari Pak JM sudah mengamini dari maskapai. Ayo beli pergi 50 gratis pulang. Pulangnya naik kereta. Boleh lah Mas. Dari Lion Air sekarang Mas. Dari Lion Air ini apa yang dibutuhkan agar maskapai ini semakin tertarik untuk menambahkan kapasitas atau frekuensi penerbangan? Biasanya syaratnya apa aja sih Mas? Kalau dari maskapai sih intinya mungkin terutama dari bahan bakar ya Mas, mungkin atur. Oke. Kalau bisa jangan naiknya jangan signifikan. Itu sangat berpengaruh terhadap. Itu Mas suruh damai aja kita Mas gini Mas. si Amerika sama itu Mas. Lebih enak itu Mas ya. Damai turun lah ya. Iya, tuh. Oke, lanjut Mas. Kemudian apa ya yang sebenarnya terutama di situ sih Mas, kenaikan aftur yang mungkin sangat signifikan terhadap kenaikan tiket pesawat gitu. Kalau yang selebihnya mungkin ya izin Pak Rana ya, mungkin jika di Banyuwangi ditambahkan misalkan kayak potensi-potensi wisata baru atau mungkin destinasi wisata yang lain, jadi bisa menumbuhkan kayak oh saya mau ke Banyuwangi, saya masih belum pernah ke sini nih. Nah itu mungkin jadi kayak destinasi wisata baru atau event-event apa, jadi penumpang bisa ini Mas, bisa ramai nanti pesawatnya itu. Oke. Kalau sepengetahuan saya nih Mas, mungkin ini kita lebih tahu daripada Pak Ratno atau mungkin dari Pak Komang Pak ya. Karena kita kan biasanya keluyuran di jalan. Mas, wisata di Banyuwangi yang baru banyak, serius. Yang tumbuh mungkin belum dilaporkan, mungkin belum dipromosikan, banyak, serius banyak. Ini Pak Ratno sudah pernah dengar Gerbang Rawu? Udah. Ono promo?
Belum. Terus Bumi Raung? Gelonjo Perahu gitu. Bukan tuh jauh Bumi Raung. Sebelahnya itu Mas, ya? Belum. Ini belum. Gerbang ya? Ini rame. Ya. Sampai belum dipromosikan. Artinya wisata kita tuh tumbuh kapanpun, dimanapun. Hanya mungkin dari mereka Pak ya, dari mereka mungkin kurang lah ya mungkin promosinya dan lain-lain seperti itu. Oke. Terus ini mungkin ini Pak ya, apa namanya? Kita balik ke Parapna dulu dari sisi PMK Pak. Jika harus memilih satu Pak, prioritas untuk tahun ini ya, tahun ini Pak. Itu apa yang paling penting dilakukan? Banyuwangi Pak. Terkait apa nih? Pariwisata? Pariwisata tentunya, perkembangan. Ya. Jadi tetap kita komitmen triple A itu jadi jurus situ lah. Itu nggak tetap- bisa sendiri-sendiri. Oh. Ya karena itu sama halnya kita mau telur atau mau ayam. Gitu. Ini ketiga-tiganya harus terintegrasi ya. Wisata akan naik itu kalau aksesibilitasnya itu terjaga ya. Termasuk harga tiket terjangkau. Nah, maka itu doalah kalau nggak kita mau maksa Donald Trump kan juga nggak bisa. Ya, doa aja mudah-mudahan cepat damai lah ya, sehingga aftur turun. Itu yang paling pokok. Tapi kita tidak begitu saja menunggu aftur turun. Aftur nggak turun, ya itu urusan mereka lah. Tapi kita harus punya cara lain dengan cara mengoptimalkan stakeholder pariwisata. Maka kolaborasi itu jadi penting ya. Nah, demikian juga dengan amenitas. Amenitas kita berhubungan dengan teman-teman milik hotel, restoran, ya, termasuk transportasi penunjang. Ini kan bagian dari amenitas juga sebenarnya. Yang tidak kalah penting lagi, ya atraksi tadi itu termasuk destinasi wisata kita yang udah luar biasa. Ketiga-tiganya ini harus maju terus untuk menuju ke puncak. Jadi nggak ada yang harus diprioritaskan ya. Semuanya prioritas ya. Karena kalau prioritas satu, yang lainnya enggak, ini bisa mungkin jangka pendek akan bagus, tapi pariwisata kita bisa gelundung itu. Jadi ketiga-tiganya menurut saya itu menjadi strategi yang terintegrasi ya, nggak bisa dipisahkan. Maka khusus untuk pariwisata dan di penerbangan lagi-lagi kami menyampaikan tadi sebagian sudah terbahas di kita. Pertama adalah ya penerbangan pesawat kita harus dikolaborasikan dengan event. Itu wajib. Itu cara jitu ya. Cara jitu. Kalau orang dari Jakarta atau lebih jauh dari Jakarta ke Banyuwangi kalau nggak pesawat ya bisa kereta api. Tapi kan dari sini mesti cari dukun pijet kan. Gitu ya. Kalau pesawat lebih-lebih yang kita pilih tentu adalah segmentasi tertentu. Yang kedua, jual paket-paket wisata terpadu. Nggak bisa lagi kita jual perorangan. Terpadu itu berbasis komunitas, berbasis perusahaan, ya. Nanti dipadukan dengan paket MICE yang berupa seminar, workshop. Kita tanggal 22 sampai 24 besok itu ada 17 negara, ada sekitar 50 orang khusus akan mengadakan kegiatan capacity building dari Kemenlu, letaknya di Banyuwangi. 3 hari ya. Dan juga Kemenlu akan ada 2 kegiatan di sini, itu MICE ya. Hari ini bahkan ada rakor kepala Bapeda se-Jawa Timur di sini. Banyak juga Pak. Ya, pola-pola kayak gitulah yang kami dorong kepada seluruh kepala SKBD untuk jualan sekaligus nyedot semua kementerian harus pernah mengadakan rakornas di sini. Semua dinas provinsi harus pernah ada rapat di Banyuwangi. Itu cara kita. Maka selain tadi saya sebut semua tempat itu adalah destinasi, semua kegiatan itu adalah atraksi, maka semua orang yang di Banyuwangi, apalagi kami, ini adalah seller, menjual Banyuwangi. Saya sepakat Pak. Asik ya. Asik kan? Saya sepakat. Ya itu hanya dengan cara seperti itu kita akan bisa jalan. Ini pemaduan antara tadi itu paket wisata, kemudian MICE, kemudian tadi sudah saya sebut jadikan Banyuwangi sebagai gerbang wisata di Jawa Timur atau Indonesia bagian timur. Nanti itu hanya Pak JM dan maskapai lah ya. Dengan kami juga tentu harus komunikasi dengan travel agent. Paketnya sekarang paket nggak hanya Banyuwangi padukan dengan Bali atau travel agent yang di Bali kita tawari untuk juga geser ke Banyuwangi. Ya. Sehingga nanti ada potensi penerbangan Bali Banyuwangi, ya kan? Demikian juga dengan yang ada di Jogja. Bagus Pak JM udah cerita, Jogja Banyuwangi itu bagus loh potensinya.
Nah, itu akan kita kaji lagi, kita komunikasikan, insya Allah itu juga akan bisa menjadi strategi yang lain, kecuali tadi itu diskon. Dan itu hanya satu saja, saya bilang kan gitu ya. Oke. Kemudian sudah barang tentu kami mendorong para pengusaha, BUMN, ASN, kalau bepergian ke luar kota, pakai naik pesawat. Ya, setidaknya kalaupun harus naik kereta api misalnya aja, ke Surabayanya naik pesawat. Kan gitu ya, itu cara kita udah jalan, ya insya Allah udah jalan. Tentu ini adalah himbauan ya, supaya sama-sama. Terus juga tadi kita sudah bahas, tambahkan penerbangan potensial, ya. Dan alhamdulillah lah, kemarin kita baru launching, nanti perlu dikolek-kolek lagi, ada satu layanan penerbangan lagi di sini yang sangat beda dan agak unik saya kira teman-teman kemarin juga melihat semuanya. Itu adalah cara-cara kita untuk mendiversifikasi layanan bandara ya Pak JM ya, supaya masyarakat makin tahu. Dan nanti itu kan nggak bisa sendiri juga yang saya sebut saja santai siplin itu ya. Kan pasti juga terintegrasi nanti dengan penerbangan reguler yang ada ini kan gitu. Itu contoh Mas, jadi terpadu penerbangan kita. Itu saya kira kita ada 7 yang saya sampaikan tadi, semuanya sudah disampaikan oleh beliau-beliau semua. Oke. Pak Jam sebentar aja Pak. Pak mungkin nggak Pak sebenarnya Pak kita nambah rute Pak kira-kira Pak? Sangat mungkin. Mungkin ya. Sangat mungkin. Kalau boleh tahu tolak ukurnya apa Pak untuk penambahan itu Pak nanti Pak? Nah, pertama kan potensi yang bisa kita jual baik itu dari sisi traffic atau passengernya. Oke. Kemudian ada lagi di sini juga banyak produk yang bisa dilakukan juga via kargo, seperti marine produknya, terus juga ada kayak buah naga, terus pengalengan, itu juga banyak ekspor ke luar juga. Nah kami juga berupaya untuk supaya mereka lewat udara dalam hal pengiriman, karena selama ini beberapa kali kami melakukan survei lah ya katakanlah itu mereka lebih kepada laut. Karena bisa dia untuk menekan pos. Itu tadi bagaimana caranya nanti kita menarik mereka supaya melalui udara. Padahal tadi Pak ya hasil penelitian itu transportasi paling aman nomor 1 pesawat. Betul, setuju. Karena mungkin kalau kita naik pesawat itu pengamanannya berlapis ya. Pesawatnya pun diperiksa ada teknisinya, kemudian ada yang pilot juga harus ada beberapa yang dia harus dicek. Dan kemudian kami juga melakukan survei-survei banyak juga peminatan untuk ke Jogja. Nah, seperti Pak Ratna tadi sampaikan, memang Banyuwangi ini masyarakatnya kami melakukan survei, salah satu destinasi yang diinginkan adalah Jogja, dan kami sudah melakukan pendekatan juga kepada semua maskapai untuk membuka penerbangan dari Jogja dan ke Banyuwangi. Kemudian karena kami status juga internasional, kami tetap berupaya untuk membuka layanan internasional. Target kami adalah Malaysia atau Kuala Lumpur, karena selain bisa mengakomodir tadi mungkin transit umroh, juga ada PMI yang bisa menjadi pasar buat maskapai itu sendiri. Pekerja migran Indonesia yang banyak juga Banyuwangi dan sekitaran ini ada bekerja di luar negeri. Dan juga Kuala Lumpur juga bisa menjadi hub juga untuk internasionalnya. Jadi saya optimis lah, walaupun mungkin sulit tapi tidak mustahil untuk mendatangkan traffic ke Banyuwangi. Dan ini tentu tidak bisa sendiri, harus bergandengan tangan, berkolaborasi, karena kalau kita solid, insya Allah tidak ada kan yang sulit. Pak ini saya penasaran Pak. Penasaran Pak, yakin nih Pak penasaran. Boleh nggak sih Pak teman-teman pelaku wisata numpang promo di bandara Pak, misalkan naruh katalog berupa apa pamflet-pamflet kecil-kecil itu Pak? Nah, ada wisata ini, jadi connect-nya nanti di sini. Ya. Jadi sebenarnya harus satu pintu ya. Kemarin kami sudah menyampaikannya ke Pak Kadispar supaya ada katalog di bandara. Jadi mungkin dikoordinir sama sama Kadispar gitu ya, sehingga ada informasi yang tersampaikan kepada penumpang. Karena kita logikanya saat penumpang mungkin datang masih awam mau kemana. Nah kemarin saya sudah bersampaikan juga bagaimana kalau ada QR gitu ya, karena anak-anak sekarang kan senangnya di-scan aja tuh. Nah nanti di situ ada berbagai informasi, misalkan dari bandara ini mau ke Pulau Merah itu berapa lama, dan
transportasi yang digunakan itu apa saja, dan juga ada deskripsi Pulau Merah itu apa gitu, atau Mustika. Dari Mustika kita bisa ke Bedil atau kita bisa ke Grand Island, ke Teluk Hijau. Nah, jadi informasi-informasi itu yang perlu juga disampaikan kepada pengguna jasa, dan itu saya berharap bisa dikoordinir oleh Pemda, mungkin khususnya Pak Dispar dari Dinas Pariwisata, sehingga pelaku-pelaku usaha tadi bisa menitipkan kontennya itu di dalam satu yang QR itu tadi. Dan kita juga ada digital banner yang bisa menampilkan untuk QR tersebut atau konten yang menunjukkan destinasi-destinasi wisata yang bisa dikunjungi oleh masyarakat wisatawan dari luar. Artinya bisa Pak ya? Memungkinkan Pak ya? Bisa, bahkan kami sudah menawarkan itu, tapi maksudnya satu pintu, jangan semua. Kalau semua meminta, ada yang kita kasih ringan, nanti sangkanya kami diskriminatif. Tapi kalau satu pintu, mungkin dikolek gitu ya, bisa kita lakukan itu. Yang penting tujuannya adalah untuk meningkatkan traffic ataupun wisatawan yang datang ke Banyuwangi. Kalau dari Disu Pak, angkutan publik mungkin di darat mungkin nggak Pak? Dibuat Ya, promo seperti itu Pak? sangat mungkin, jadi itu bisa kita lakukan selama teman-teman itu memang pelayanannya, kan kita menjaga konsistensi dari pelayanan. Oh, standar dulu Pak ya? Iya. Tentunya standar Pertama, dulu ya? selama mereka standarnya sudah masuk, kemudian konsisten, karena pelanggan ini jangan sampai terkecewakan. Betul Pak, sepakat Pak. Itu sehingga nanti semuanya bisa kita tata, karena tingkat kolaborasi di kita ini semua stakeholder yang ada di menangani bandara ini tidak ada yang sulit, sehingga ketika apa yang dibutuhkan terus kita masukkan dalam standarnya sudah terpenuhi, pasti akan berjalan dengan sesuai harapan. Intinya komunikasi Pak. Iya, itu komunikasi. Jadi teman-teman penonton sekalian, kalau ada teman-teman dari pelaku wisata, ini kan sudah saya bantu untuk komunikasi, spill sedikit, ternyata bisa. Misalkan di tempat wisataku nggak ada turis ke sini, nggak terjangkau ini, sudah. Intinya teman-teman semua harus membuka komunikasi, menjalin komunikasi. Pengennya apa? Kalau itu sesuai dengan standar, tidak menabrak regulasi Pak ya tentunya ya, tidak menabrak regulasi. Kemudian untuk pertumbuhan bersama, ekonomi masyarakat tumbuh, ekonomi sekitar tumbuh, ekonomi pribadi tumbuh, juga ekonomi daerah tumbuh. Oke lah, mungkin ACC lah ya. Bapak sekalian, ini mungkin pamungkas Pak ya. Mungkin pamungkas, mungkin bisa dijawab bergiliran Pak. Kalau misalkan dalam satu paragraf Pak, Bapak ini harus menjual Banyuwangi, apa yang ingin disampaikan? Mulai dari Mas Fajar dulu deh. Untuk menjual Banyuwangi ya Mas ya? Ya. Mungkin gini, terkait dengan Apa tadi Mas? Pergi 150 tiket promosi ya Mas ya. Oke, mungkin terkait itu nanti akan coba kita sampaikan ke manajemen, bundling itu ya Mas. Bundling ya, itu kayaknya keren Pak. Baik, nanti coba akan kita sampaikan ke manajemen, terutama ke PR kita. Nanti akan kita sampaikan mungkin apa yang bisa ditaruh di magazin, mungkin di pesawat kita ada magazin Mas. Nah, mungkin bisa promosinya lewat situ. Oke. Tinggal kita komunikasi aja dengan PR kami, bagaimana prosesnya. Nanti tinggal kita sampaikan ke PR kita di head office. Oke. Pak Komang, satu kalimat Pak, satu paragraf lah, kalau Bapak harus menjual Banyuwangi, Ya, yang pertama pasti ke Banyuwangi semakin mudah. Bisa pengen cepat naik pesawat, pengen agak lama, pengen menikmati yang lainnya bisa naik kendaraan pribadi ataupun kereta api. Keselamatan akan kita jamin untuk semua yang datang ke Banyuwangi. Keamanan kami dengan stakeholder menjamin untuk keamanan, karena berbagai yang kejadian tingkat pengamanannya dengan kepolisian sangat-sangat sigap dan cepat. Kejadian beberapa waktu yang lalu ada turis yang dicopet, tidak sampai 24 jam berkat koordinasi dan kolaborasi langsung tertangkap. mantap. Ini menjadikan Banyuwangi adalah destinasi yang menjadi tujuan tidak cukup sekali untuk ke Banyuwangi. Explore seluruh wilayah Banyuwangi sebagaimana sesuai dengan
ekspektasi masing-masing. Datanglah ke Banyuwangi, kunjungi Banyuwangi, nikmati suasananya, dan kembali lagi menanamkan investasi di Banyuwangi untuk menjadi bagian yang mengembangkan Banyuwangi. Weh. Pak, sepil Pak, kemantapan jalan di Banyuwangi Pak, berapa persen? Kalau kemantapan jalan poros itu kita perkirakan 60-70%. Oke. Kemantapan di jalan di sekitar pedesaan sesuai dengan kondisi real yang ada. Ini dengan tujuan wisata, karena kalau off-road pasti jalannya harus jalan yang rusak. Yes. Kalau yang jalan-jalan yang sesuai dengan kelasnya ini sekitar 50-60%. Dan ini secara bertahap. Terus dengan kolaborasi semua pihak, ini sebagaimana yang dilakukan oleh kita saat ini dengan pihak-pihak terkait seperti PTPN, kemudian pabrik gula, kemudian yang lainnya, ini turut serta membangun untuk kelancaran lalu lintas. Tidak hanya berfungsi untuk masyarakat, tapi juga untuk produksi-produksi yang dituju oleh semuanya, pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Sehingga diharapkan untuk semua lokasi yang ditampilkan itu bisa menjadi destinasi yang mudah dan nyaman dicapai. Oke. Pak JM sekarang Pak, satu kalimat Pak, satu kalimat, satu paragraf rangkai bagaimana Bapak harus menjual Banyuwangi. Ya tentunya Banyuwangi dengan keunggulannya ya, dengan segala keunggulannya baik itu dari potensi wisata, kuliner, kita akan memberikan informasi baik itu melalui media digital yang saat ini sudah kita lakukan supaya orang mau berkunjung ke Banyuwangi dan tidak hanya sekali. Tentunya harus hadir di Banyuwangi dengan berulang kali. Karena apa? Atraksi selain turismenya juga oke, atraksinya juga bagus, dan banyak hal-hal yang di sini tidak dipunyai oleh daerah lain. Menjadi identitas tersendiri buat Banyuwangi. Dan tentunya kami dari sisi pelayanan di bandara akan memberikan pelayanan yang terbaik pada penumpang yang datang ke Banyuwangi melalui pesawat udara. Dan kami juga tentunya berharap yang pernah datang ke Banyuwangi tentu akan merasa nyaman gitu ya. Apalagi menurut saya di sini menjadi sesuatu yang slow living lah menurut saya. Bisa mau ke wisata gunung dekat, pantai dekat, hutan juga oke gitu. Artinya Banyuwangi mempunyai identitas yang baik, yang bagus, sehingga orang tidak akan menyesal untuk datang ke Banyuwangi. Oke. Pak Ratno, satu kalimat Pak, satu paragraf Bapak menjual Banyuwangi bagaimana? Satu kata dulu, majestic Banyuwangi. Ya, kemegahan, keagungan Banyuwangi itu menjadi tawaran kami buat wisatawan dari luar Banyuwangi. Kita kaya akan nature, alam, ya, yang sangat variasi. Mau ke gunung oke, mau ke laut oke, ya, oke. Bahkan kita pun juga ada wisata buatan, ya, replika Banyuwangi, ya. Kita DNA-nya adalah seni budaya, ya kan? Maka niscaya kalau ke Banyuwangi kita akan bisa mendapatkan pengalaman wisata yang autentik, dan itu adalah orientasi wisatawan kekinian yang juga dicari oleh masyarakat yang terutama dari kota, yaitu wisata yang otentik. Maka dengan Majestic Banyuwangi, insya Allah wisatawan dari luar akan terpuaskan, ya, dan ingin kembali ke Banyuwangi. Oke. Teman-teman, ini keren ini. Jadi kapan kita harus berwisata? Ketika kamu raenak mangan, rajenak dolan, ning omah bingung. Kowe lewong, metu rene ning Banyuwangi, ayo wisata. Salam. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah.